Konnichiwa minasan. Hari ini kita akan melakukan sedikit interview tentang teknik penulisan ilmiah. Saya Reta sebagai pewawancara dan saya Kai sebagai pewawancara, dan kami di sini bersama narasumber kami. Halo. Mungkin boleh diperkenalkan dulu nih Kak. Kakak sekarang lagi sibuk apa dan Kakak namanya siapa dan lagi sibuk apa? Oke. Sebelumnya kenalin, nama aku Rahmalia Azahra, biasanya dipanggil Dara. Di sini aku semester 9 berarti ya. Baru mau wisuda nanti November. Sekarang kesibukannya kebetulan aku kerja di agensi kreatif sebagai videografer dan video editor. Keren. Berarti sekarang nih udah sidang ya Kak? Udah tinggal nunggu wisuda ya? Iya betul, tinggal wisuda. Oke. Berarti udah banyak banget nih Kak nulis karya ilmiah. Ya. Sama skripsi ya Kak? Iya betul, itu sih yang paling gede. Oke, karena tadi di awal aku bilang kalau sekarang kita akan berbicara sedikit tentang teknik penulisan ilmiah, dan pastinya juga kakak sudah melewati banyak sekali penulisan ilmiah dalam perkuliahan sampai saat ini gitu ya Kak. Kalau boleh tahu skripsi kakak tuh judulnya apa dan fokusnya tuh kemana Kak? Oke, untuk fokusnya sendiri, judulnya dulu deh. Judulnya itu transformasi praktik pemakaman di Tokyo sebagai respon terhadap gempa, perang dan juga pandemi, serta konsekuensinya terhadap Buddhisme. Dan itu fokusnya sendiri aku di budaya ya, itu ada di praktik pemakaman. Oh gitu. Kalau budaya itu kan setauku kebanyakan tuh riset langsung kan Kak. Itu gimana cara kakak mengumpulkan data-data sampai akhirnya tuh skripsi kakak tuh di ACC gitu? Oke. Aku sih pakainya studi pustaka ya. Jadi aku baca-baca jurnal dan juga penelitian terdahulu, dan di situ aku menyusun dari jurnal-jurnal tersebut menjadi si skripsi ini. Dan itu aku juga ngambil dari dekrit kekaisaran yang zaman dulu banget tuh. Itu ada di arsip nasionalnya Jepang gitu sih. Kalau boleh tahu, selama kakak mengerjakan skripsi gitu, kayak tantangannya apa aja sih Kak sampai bisa sidang gitu? Wah, kalau tantangannya banyak ya tentunya ya. Yang pertama itu manage waktu sih. Itu kalau pribadi bukan penulisannya ya. Itu untuk pribadi itu manage waktu, gimana kita bisa nentuin nih mood kita tuh gimana gitu. Karena kebetulan aku juga udah kerja dari sebelum skripsian ya. Jadi aku pagi kerja, malam aku skripsian. Nanti besoknya kerja lagi, skripsian malam kayak gitu. Terus itu secara personal, tapi kalau dalam penulisannya sendiri itu aku agak terkendala bagian gimana caranya menentukan analisis ini tuh secara objektif gitu, nggak subjektif gitu sih. Berarti kalau misalnya fokus ke budaya itu bisa juga ngambil data itu metodenya studi pustaka tuh bisa ya Kak? Nggak harus riset langsung ya? Betul, karena gitu. Kalau kita kesana nggak PR ya. Benar. Ini uangnya kurang nih ya gitu. Kita apalagi S1 Iya, setuju. Berarti kakak selama menjalani penulisan skripsi nih, itu berarti kakak udah sambil kerja gitu? Iya betul. Aku udah setahun kebetulan, ini pas tahun Oktober tahun lalu tuh aku mulai kerja. Taiheng ya Kak? Lumayan. Oh ya Kak, berarti kan kita tahu ya kalau misalkan mau nulis karya ilmiah, kayak skripsi, disertasi atau dan sebagainya, itu kan kita harus pakai bahasa baku ya. Kalau dari kakak sendiri itu kayak seberapa penting sih kira-kira bahasa baku dalam penulisan ilmiah? Itu menurutku penting banget. Kenapa? Karena bahasa yang kita gunakan itu menentukan keseriusan kita dalam menyampaikan sebuah poin. Dimana kita kalau skripsian itu kan pasti ada poin yang harus kita sampaikan nih. Nah, gimana kita menggunakan bahasa baku itu adalah bentuk kredibilitas dari penulisan kita. Kalau kita bahasanya main-main juga, ini serius apa enggak sih nih penulis gitu. Jadi bahasa baku itu penting banget sih menurutku. Oke, berarti nih kan kalau teknik penulisan ilmiah tuh cukup rinci ya Kak, dan nggak bisa, maksudnya nggak semua orang tuh bisa langsung memahami hal tersebut. Bahkan mungkin ada yang udah nulis tuh tapi belum begitu mengerti sama teknik penulisan ilmiah. Nah, dari kakak sendiri tuh kira-kira ada nggak sih kayak cara tertentu, atau kakak gimana kemarin waktu nulis skripsi itu gimana cara memahami teknik penulisan ilmiah, dan seberapa penting kita harus memahami teknik penulisan ilmiah ketika kita menulis tulisan ilmiah? Oke. Pertama, aku banyak belajar sebenarnya dari kelas TPI ya. Itu kan dibahas juga nih runtutannya tuh apa aja sih, apa dulu yang kita tulis, terus apa aja yang habis itu kita kerjakan gitu. Terus yang menurut aku juga paling berpengaruh itu baca jurnal, guys.
baca jurnal. Setuju. Karena kalau kita baca jurnal, kita tuh secara nggak langsung tahu nih, ini kita nulis latar belakang. Terus abis itu, oh ini ada metodenya. Oh abis ini kita ngisi bahasannya gitu. Jadi kayak udah ada aja gitu di otak. Jadi pas kita nulis itu otomatis gitu loh. Jadi ya udah kita tulis beres gitu sih. Berarti itu kayak kita baca jurnal untuk nyari data tuh bisa sambil menganalisa gimana teknik penulisan ilmiah yang dipakai si penulis gitu. Betul. Jadi apalagi kalau baca skripsi di perpus itu misal kita lagi cari ide apa ya bikin skripsi apa nih, temanya tentang apa nih, kita ke perpus terus kita baca skripsi cutting itu ngebantu banget. Jadi kita langsung tahu nih, oh gini ya gitu. Oh bahasa yang dipakai tuh kayak gini ya. Oh ternyata bahasa ini tuh bisa loh digunakan dalam skripsi gitu. Berarti emang kita harus benar-benar memahami teknik penulisan ilmiah dulu. Betul, sebelum kita iya. menulis penulisan ilmiah gitu teman-teman. Oh, aku juga mau tanya ini Kak, aku kepo banget. Selama Kakak menulis skripsi itu, kira-kira di bagian mana di skripsi itu yang paling menguji tentang penulisan ilmiah Kakak? Menurutku yang paling menguji, awalnya aku kira latar belakang guys. Ternyata latar belakang tuh gak ada apa-apanya. isi itu tuh sangat, kita tuh gimana mengolah kata itu sehingga poin yang kita maksud itu tersampaikan ke pembaca. Karena itu banyak banget aku direvisi sama dospemku kayak ini bahasanya salah, titik koma aja tuh aku tuh dinilai kayak jangan pakai ini, selainkannya dihapus. Padahal kan cuma selain itu, kan si lain itu koma, padahal itu doang. Tapi itu tuh dipermasalahkan kayak ini dihapus, jangan pakai ini gitu. Jadi menurutku yang paling menantang itu adalah pembahasan. Emang karena pembahasan juga inti dari si skripsi tersebut ya. Betul, penentu banget tuh. Kalau itu nggak nyampe poinnya, ya buat apa skripsinya gitu. Setuju. Nah, kayak tadi kan berarti kakak tuh harus kayak memilih kata gimana caranya apa yang mau kita sampaikan tuh tersampaikan kan Kak. Terus cara kakak untuk membangun flow itu kayak yang baca nih jadi bisa ngikutin cara berpikir kakak gitu, atau apa yang kakak mau sampaikan tuh kayak nyampe gitu. sama pembaca itu. Kira-kira kakak apakah ada diksi-diksi tertentu kah, atau ada apa ya kayak teknik penulisan yang di dalamnya itu kayak biar oh kalau aku pakai ini nyampe nih sama pembaca gitu. Kira-kira ada nggak Kak? Oke, yang pertama untuk strukturnya dulu itu aku biasanya pakai mind map. Jadi sebelum kita nulis satu skripsi itu aku biasanya bikin mind map dulu, dan itu disuruh juga sama pembimbingku. Kalau mau nulis harus ada nih intinya apa dulu, terus apa aja nih yang harus dibahas. Jadi ada mind mapnya, jadi kita tahu nih flow-nya apa aja yang bakal kita bahas, dan gak oversharing jatuhnya ya. Kalau misalnya kita skripsi oversharing berapa halaman gitu. Terus untuk teknik penulisnya sendiri, menurutku penggunaan sinonim itu penting banget. Jadi semisal kita ada bahasa, misalnya di jurnal dari luar negeri, kalau kita bahasakan di bahasa Indonesia, mungkin artinya tuh kurang dipahami sama orang-orang gitu, kayak apa nih gitu kan, kok asing nih bahasanya nih. Nah kita harus cari sinonim yang pas. Itu cara gimana kita nyampein penulisannya itu sesuai dengan pembaca gitu sih. Jadi nyampe tuh ke pembacanya langsung nangkep, oh ini maksudnya gitu. Karena emang agak tricky sih, karena kalau misalkan kita nulis karya-karya ilmiah tuh harus banyak kosakatanya juga. Betul, kosakatanya juga harus banyak. Tuh kita cari tuh sinonimnya apa nih. Jadi nggak satu doang nih. Jadi sinonimnya apa kita cari. Pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Kalau misalnya kakak tuh boleh kasih satu pesan buat mahasiswa lain kalau menulis karya ilmiah tuh apa hal yang paling ngena dalam penulisan ilmiah kakak? Yang paling penting gitu Iya, Kak. yang paling penting, yang paling Pesannya nih. Iya, betul. Kalau aku pribadi yang pertama tuh kita menulis skripsi itu bukan menemukan kesempurnaan, tapi bagaimana proses kita menyempurnakannya gitu. Dan itu pun nggak harus sempurna, yang penting selesai gitu. Jadi pelan-pelan gak apa-apa, yang penting selesai. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Dara untuk meluangkan waktunya melakukan interview tentang teknik penulisan ilmiah bersama kami. Semoga jawaban Kak Dara itu bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman mahasiswa yang sekiranya ingin menulis penulisan ilmiah gitu. Terima kasih ya sudah diterima. Dadah. Goodbye.